Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Gen Parapar. Seperti biasa kembali lagi bersama Abel di sini di obrolan ringan seputar kepariwisataan, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga. Nah, kali ini saya sedang berada di Pulau Cempedak, Kabupaten Ketapang. Luar biasa. Tadi saya sudah berjalan mengarungi lautan bersama abang-abang dan bapak-bapak dari Lanal ya, dari Lanal Ketapang. Nah, di sini juga sudah ada narasumber kita yang luar biasa hari ini. Seperti biasa ada Ibu Kadis Porapar Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Windy Prihastari. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Abel. Dan selanjutnya ada Bang Hartono. Di mana Bang Hartono ini adalah Ketua Pokdarwis Pulau Cempedak dan mendapatkan penghargaan International Ocean Award. Ya, Bang Hartono, selamat sore. Selamat sore. Dan narasumber selanjutnya ada Ketua DPC Masata dan Ketua Yayasan WIBI, Bang Setra. Selamat sore, Bang Setra. Iya, dan satu lagi narasumber kita yang luar biasa hari ini ada PJ Palaksa Lanal Ketapang, Bapak Putra. Selamat sore. Iya, langsung saja mungkin ya kita dengan pertanyaan-pertanyaan hari ini. Tapi sebelumnya kita melihat Ibu Kadis menggunakan baju bomber ya Bu ya, jaket. Ini dari mana Ibu? Iya, baju ini adalah motif khas Kabupaten Ketapang. Wow. Jadi produksi ekonomi kreatifnya dari Kabupaten Ketapang. Yang keren sekali, dibikin bomber ya. Iya. Oke, keren sekali. Langsung saja kita bertanya ya ke Ibu Kadis. Nah Bu, di Desa Kendawangan Kiri ini memiliki potensi wisata bahari yang sangat luar biasa seperti tema kita hari ini, yaitu Desa Wisata Kampung Bahari. Dengan destinasi wisata kepulauan dan aktivitas di lautnya yang beragam macam, nanti akan ada snorkeling dan lain-lainnya. Lalu dengan status desa wisata bahari di Kalimantan Barat. Nah, gimana nih Bu strategi pengelolaan dan pemasaran dalam pengembangan wisata berkelanjutan di Kalimantan Barat? Silakan Ibu Windy. Ya, tentunya dengan Mbak Kepo ya. Iya. Sinergi dan kolaborasi itu strateginya. Siap. Seperti yang sekarang telah dilaksanakan oleh teman-teman dari Kabupaten Ketapang bersama ya dari Masata, kemudian dari Disbudpar Kabupaten Ketapang dan dari Pokdarwis Cempedak Jaya itu melakukan sinergi dan kolaborasi dalam rangka pengembangan pariwisata khususnya di Pulau Cempedak, wisata bahari. Nah, promosi-promosi yang kita laksanakan harus sesuai dengan brand sendiri dari Pulau Cempedak ini. Keunikan-keunikan dari Pulau Cempedak yang harus kita eksplor dengan membuat suatu paket-paket wisata. Paket-paket wisata ini harus terpromosikan dengan baik sesuai dengan apa yang ada di Pulau Cempedak ini. Banyak sekali atraksi yang tadi bisa kita lakukan bersama, mulai dari snorkeling, kemudian dari menangkap lobster ya, kemudian tadi memasaknya, dan juga ada wisata kuliner di sini. Belum lagi nanti kita bicara tentang pengembangan ekonomi kreatif di sini. Ada tadi kerang ya, kerang seafood gonggong itu. Seafood gonggong itu kan sebenarnya cangkangnya bisa dimanfaatkan dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di Kalimantan Barat. Tentunya pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat mendukung dalam rangka pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu dengan membantu promosi-promosi baik itu selingkup Provinsi Kalimantan Barat, senasional maupun bahkan internasional. Nah, senasional kita telah melakukan bersama onboarding paket desa wisata melalui Kemenparekraf. Nah, kami mengarahkan agar Cempedak ini ya Pak ya, Ketua Pokdarwis Bang Tono, untuk membuat paket-paket wisata yang nantinya bisa kami bantu untuk mempromosikan secara nasional melalui Kemenparekraf. Oke, tadi juga sudah kita lihat bahwa dari Disporapar memberikan bantuan ya Bu ya untuk Pokdarwis di sini. Berupa apa saja Ibu? Izin? Iya, bantuan-bantuan yang diberikan kepada desa-desa wisata yang sudah beberapa tempat kita kunjungin ya. Nah, salah satunya sekarang ada di Desa Wisata Kampung Bahari di Pulau Cempedak yang memang mereka perlukan dalam rangka sarana dan prasarana untuk pelaksanaan atraksi-atraksi wisata. Oke, terima kasih banyak Ibu. Kita akan lanjutkan dengan narasumber yang kedua.
Baik, untuk narasumber yang kedua di sini sudah ada Ketua Pokdarwis Dusun Cempedak Jaya ya di Pulau Cempedak ini, Bapak Hartono. Tadi saya manggil Abang, sekarang Bapak. Abang Jala ya, Abang Hartono. Oke, langsung aja nih Bang. Dalam pengelolaan destinasi wisata Bahari Pulau Cempedak, bagaimana struktur kelembagaan Pokdarwis pengelolaan wisatanya? Misalnya adanya bidang pengelolaan kuliner, homestay, kerajinan, pemandu wisata, atau interprestasi. Silakan Abang. Mungkin kalau untuk di dalam kerajinan sebetulnya ada beberapa jenis kerajinan seperti pembuatan polybag untuk tempat mangrove, seperti tikar dari pandan, dari bahan alami, dan berbagai macam seperti untuk kebutuhan tempat-tempat seperti peralatan dapur, untuk tempat masak, apa itu dari pandan. Terus yang tadi apa tadi mengenai mengenai kelembagaan Pokdarwis Bang. Maksudnya itu selain ada yang ngurusin paket nggak, ada yang ngurusin makannya. Oh iya. Kalau dari situ untuk pengurusan, insyaallah sejauh ini kita dari anggota Pokdarwis dan masyarakat setempat ikut serta untuk mempersiapkan berbagai macam pesanan atau lain sebagainya. Oke, berarti barang-barang tadi yang kerajinan tangan dari penduduk masyarakat di sini itu dijual ya Bang ya? Iya. Oke, dijual dengan berbagai macam harga? Berbagai macam harga dan berbagai macam pesanan juga bisa. Oke. Termasuk dari motif-motif tikar pandan, misalnya saya pesan untuk nama saya sendiri, gitu bisa. Dijual ke berbagai kabupaten kota? Iya. Keluar negeri mungkin? Masih dalam proses? Iya, masih dalam Oke, proses. semoga bisa sampai impor dan ekspor ke luar negeri. Amin. Ya, untuk dalam kelembagaan itu kami Pokdarwis juga ada di bagian patroli, pemandu dari seperti apa tadi pemasak di bagian darat, seperti penyemputan dan lain sebagainya. Juga ada kerajinan-kerajinan seperti polybag mangrove, itu juga termasuk dari anggota Pokdarwis. Juga kita pengambilan bibit mangrove tersebut. Oke. Tambah ini Bang untuk menjaga biota laut tadi. Ya, dan kami sejauh ini juga ikut serta mendukung untuk menjaga biota laut seperti dugong atau duyung, dan mungkin ada sedikit tambahan dalam beberapa hari ini setelah kita ada penanaman mangrove itu penyu atau sisik lebih senang menepi dan bermain di tepi. Dengan adanya itu mungkin bisa jadi bahan makanan mangrove itu atau lain sebagainya. Juga kita menemukan ada beberapa titik kenaikan sisik atau penyu dan mereka bertelur gitu. Wah, luar biasa. Ya, semoga itu bisa menjadi manfaat, menambah peningkatan masyarakat khususnya Pulau Cempedak untuk saling menjaga, dan kami juga harapan itu bisa menetas dengan baik untuk menambah supaya daya tarik untuk kami khususnya masyarakat Pulau Cempedak membantu perekonomian masyarakat setempat. Baik, luar biasa sekali. Bang Hartono, seperti yang kita tahu waktu itu Bang Hartono dapat Local Hero mewakili Indonesia. Nah, gimana tuh ceritanya Bang? Sejauh itu kami hanya berjalan untuk terus memantau dan semua dari kegiatan Pokdarwis. Setelah di 2021 tiba-tiba mendapatkan kabar, dan terus saya juga kaget gitu. Kok tiba-tiba dari segala kegiatan kita Pokdarwis tiba-tiba mendapatkan juara 2 internasional tadi. Dari berapa 1.200 peserta? Ya, 1.200 peserta itu alhamdulillah kita dapat juara 2 internasional. Dan saya nggak tahu sama sekali tentang halnya itu. Mungkin lebih lanjutnya Pak Setra yang lebih. Ternyata Pak Setra ya membuat Bang Hartono menjadi Local Hero mewakili Indonesia. Luar biasa sekali. Dan Genporapar, seperti yang kita tahu bahwa Pak Setra ini adalah narasumber kita yang ketiga, yang tadi saya sebutkan bahwa Ketua DPC Masata dan Ketua Yayasan WIBI. Iya. Ceritakan Pak, bagaimana cara Anda membuat Bang Hartono? Memang kami mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Tono dan kawan-kawan Pokdarwis Cempedak Jaya. Jadi waktu itu kami pokoknya gimana cara kita apresiasi, kami publikasikan saja. Ternyata apa yang dikerjakan Pak Tono dan kawan-kawan dan dukungan dari teman-teman dari Lanal Ketapang terpantau oleh komunitas internasional, terutama untuk konservasi bahari. Tanpa disangka apa yang kita publikasikan menurut mereka itu memenuhi kriteria untuk mendapatkan Ocean Award di kategori Local Heroes. Dan dari 1.200 peserta, Pak Tono masuk dalam 10 besar
dan keluar sebagai runner up 1. Wow, Kayak gitu. luar biasa. Mewakili Indonesia ya Pak ya? Mewakili Indonesia. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih Pak Setra. Ini pertanyaan untuk Pak Setra sendiri. Tadi kan sudah melanjutkan pertanyaan dari Pak Hartono. Bisa sedikit ceritakan Pak mengenai proses pendampingan dan pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Bahari khususnya di Pulau Cempedak? Ya, pendampingan di Pulau Cempedak ini sudah dimulai 2014. Oh. Ya, jadi mulai dari kegiatan kami sebagai komunitas PIBI, para penyelam. Jadi kita banyak menemukan bahwa di sekitar Pulau Cempedak ini banyak potensi yang menarik. Jadi kita mulai berkegiatan, tentu kami tidak sendiri dalam melakukan kegiatan bersama masyarakat ini. Kami didukung oleh teman-teman dari Lanal Ketapang. Pada 2014 masih pos saja, masih pos. 2020 ya, 2020 sudah jadi Lanal. Makin besar lagi kerjasama kita dalam mendampingi masyarakat, dan tentunya tidak lepas dari dukungan teman-teman di Disparbud Ketapang. Jadi banyak sekali kegiatan yang kita kembangkan, tapi semua kegiatan itu intinya adalah kemauan dan kreativitas kemandirian teman-teman di Cempedak. Kami itu hanya siap hanya mendampingi, tapi ide dasarnya semua yang bekerja yang itu warga di sini yang banyak keluar semangatnya itu yang luar biasa, gotong royongnya, terus kemudian kemauannya untuk bersama-sama. Jadi kami dari Masata maupun Yayasan Bibi itu merasa kita ini bukan lagi sedang mendampingi, tapi kita sedang bermitra. Iya. Karena sama-sama punya tujuan, sama-sama punya misi, dengan segala keterbatasan yang kita punya, kita kerjakan yang kita bisa. Jadi memang kalau dilihat sekilas apa yang istimewa, ternyata yang istimewa adalah masyarakatnya. Itu aset yang luar biasa. Ya, luar biasa Pak. Baik, tadi seperti yang Pak Setra bilang bahwa ada bekerja sama dengan Lanal ya. Nah, narasumber kita selanjutnya nih langsung dari Lanal, yaitu PJ Palaksa Lanal Ketapang, Bapak Putra. Nah, langsung aja nih Pak ya dengan pertanyaan-pertanyaan dari saya. Bagaimana pengamanan dan pengawasan kepulauan di Indonesia dan sinergitas dalam pembangunan wisata bahari di Kabupaten Ketapang? Silakan Pak Jadi Putra. untuk pengamanan sendiri Mbak, kita ini memang tidak bisa berdiri sendiri pertama. Memang kita budayakan masyarakat yang di wilayah pesisir kita terutama. Jadi kita ada kegiatan itu adalah salah satunya pembinaan, dan itu mungkin kita dengan teknik-teknik kita mungkin penggalangan atau itu berkomunikasi sosial. Jadi masyarakat intinya yang membantu kita untuk masalah pengamanan, kita sebagai pembantu masyarakat untuk kegiatan tersebut. Untuk masalah sinergitas. Jadi memang untuk kegiatan di Kabupaten Ketapang ini memang kita baru berdiri di tahun 2020 Mbak. Jadi Lanal baru berdiri di tahun 2020. Memang dulu sebelum Lanal sudah ada pos. Jadi pos itu kan kayak sekelas polsek Mbak atau koramil kan. Jadi sekarang kita udah berdiri hampir setara dengan Kapolres dan Dandim. Jadi kita waktu itu memang konsen di daerah kemaritiman. Nah, saya bersyukur sudah terbentuk di tahun 2014 melalui dari Pak Tono, Bang Setra. Jadi kita bekerja sama dengan stakeholder yang ada itu. Kita mengembangkan kegiatan-kegiatan kemaritiman. Kita juga sendiri ada kegiatan kemaritiman, dan kita lebih konsen lagi karena kita ada dinas kemaritiman. Kita di bawah dinas potensi maritim Mbak. Itu udah ada bagian-bagian masing-masing untuk mengembangkan kawasan-kawasan di daerah kemaritiman. Dengan berdirinya Pulau Cempedak ini, dengan masyarakatnya sudah terbentuk dan sudah ada pengarah dan membentuk masyarakat di sini. Jadi kita dengan mudah merangkul yang sudah ada kita untuk mengembangkan untuk kemajuan yang ada di Kabupaten Ketapang sendiri, khususnya di Pulau Cempedak. Iya, khususnya di Pulau Cempedak ya Pak ya. Baik, terima kasih para narasumber luar biasa hari ini. Pak Putra terima kasih, Bang Setra, Bang Hartono, Ibu Windy Priastari terima kasih banyak. Baik, Genpo Rapar, sekian dulu Kepotok episode hari ini. Tetap harus ditunggu kepotok-kepotok selanjutnya di destinasi wisata-wisata selanjutnya. Seperti biasa kita akan selalu membuka sesi Q&A di mana Genpo Rapar bisa langsung menanyakan di kolom komentar akun Disporapar Provinsi Kalimantan Barat. Baik, terima kasih banyak. Saya Abel mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.